Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat arupi iman Islam, nikmat arupi kesehatan, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa ternyata kita sudah masuk di bulan Rajab. Nggih. Sekedar watawasau bil haq, ternyata kita sudah masuk di bulan Rajab. Artinya bulan Rajab itu adalah Asyhurul Hurum, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kalau sudah masuk bulan Rajab itu pasti Rasulullah mengumandangkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu doa yang dibaca oleh Rasul ketika bulan Rajab sudah masuk. Ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hafal nggih? Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami fi Rajaba, pada bulan Rajab ini ya Allah, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban, wa ballighna dan sampaikan usia kami ya Allah Ramadhana, sampai ketemu bulan Ramadan. Ngoten nggih? Mugi-mugi kula panjenengan diparingi sehat wal afiat, panjang umur, isuk ketemu bulan Ramadan yang akan datang ini. Amin Allahumma amin. Tentunya kita sambut dengan kegembiraan, dengan kita sambut dengan marhaban ya Ramadan. Kita telah menunggu kehadiran bulan Ramadan. Kan nggih? Sekedar mengingatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah, karena ini bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang bersifat wajib maupun ibadah yang bersifat sunnah. Ayo ditambahi. Ngoten lho nggih. Ditemokno ulan Rajab, ulan sing mulya, tapi awak dhewe gak ono tambahan apa-apa. Nah ini lho, rugi nih. Lho ya apa sih tak temokno ulan Rajab? Tak temokno ulan Rajab, bulan sing mulya. Ya, segala amal kebaikan tak lipat gandano, doa tak kabulno. Lho kok gak tambah amal soleh? Pancet tok. Nah, oleh karena itu, ayo kita tambahi amal soleh kita. Tentu ngaji yang kemarin-kemarin seperti ini tidak sama dengan ngaji yang kita ikuti pada di dalam bulan Rajab, Sya'ban dan sampai Ramadan nanti. Nah, itu nggih. Pahalanya berbeda karena bulannya saja sudah mulia, gitu loh nggih. Mugi-mugi duduk kita di majelis ilmu seperti ini, apalagi ini bulan Rajab, dicatat ibadah oleh Allah dan jelas diberi pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Ampun. Kajian kita masuk pada ayat 144 dan wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu illa rasul, kecuali seorang utusan. Qad kholat, sungguh telah berlalu, min qablihi, dari sebelum Rasul Muhammad, ar-rusulu, para rasul. Ya, jadi kalau diwoco rasulun, seorang rasul, kalau rusulun, rasul-rasul. Jamak. Afain, apakah jika mata
Muhammad telah mati atau wafat au kutila atau terbunuh, ingkola betum kalian akan membalik ala aqobikum atas tumit-tumit kalian, artinya kalian kembali kepada kekafiran. Waman dan barang siapa yang kolib dia kembali ala akibaihi atas kedua tumitnya, artinya kembali kepada kafir. Falan maka tidak akan yadurroh membahayakan Allah kepada Allah syai'an sedikit pun. Wasayajzi dan akan membalas Allah asyakirin kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, ayat ini sebagai jawaban bahwa tatkala tentara Islam pada waktu perang Uhud itu sudah kocar-kacir, ya, porak-poranda, barisane wis gak toto maneh, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Rasul pada awal-awal pertempuran perang Uhud, kocar-kacir, ya, bercerai-berai. Dan di saat itu pula, ya, di saat itu pula ada sekelompok orang munafik yang memberitahukan bahwa Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Kalau betul-betul Muhammad terbunuh, mari kita kembali kepada agama semula. Ya, kayak begitu, okay? Yaitu agama kekafiran. Lalu apa itu? Ayat ini dikobarkan di tengah-tengah peperangan ini, ya. Kobarkan di tengah-tengah peperangan ini, yang itu dengan menyatakan bahwa wahai kalian semua, wahai para sahabatku, Muhammad itu adalah seorang Rasul, bukan Tuhan. Maksudnya begitu, okay? Dan itu sudah kematian yang dialami oleh para Rasul itu sudah terjadi pada Rasul-Rasul sebelum Muhammad. Apakah jika Muhammad itu wafat atau meninggal atau terbunuh, kalian akan kembali kepada kekafiran? Dan barang siapa yang kembali kepada kekafiran karena meninggalnya Nabi Muhammad, fala yadurrallaha syai'ah, maka sekali-kali tidak membahayakan Allah. Artinya tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Itu, ya. Jadi kalau kalian kembali kepada kekafiran, dikira Allah rugi kan? Ya, kan begitu kan? Wong Allah itu, kalian semua ini di atas muka bumi itu, andaikan semuanya menyembah kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan dan kebesaran Allah. Sebaliknya, jikalau makhluk di muka bumi ini semuanya kafir, musyrik kepada Allah, juga tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan dan kemahabesaran Allah. Jadi kalau kamu kembali kepada kekafiran, andaikan Muhammad itu terbunuh, itu tidak mengurangi apa-apa bagi Allah. Nah, gitu. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan tetap membalas kebaikan bagi orang-orang yang mau bersyukur. Artinya para sahabat yang tetap teguh pendirian dengan membela agama Allah dan mendampingi Rasulullah. Ya, dan mendampingi Rasulullah. Ini ayat 144. Jadi memperjuangkan agama Allah jangan karena seseorang. Artinya jangan karena ada seorang nabi, tapi walaupun kita sudah ditinggal oleh nabi kita, kita tetap perjuangkan agama Allah ini. Nah, seperti itu. Nah, inilah diperlukan keikhlasan dalam memperjuangkan agama Allah. Wa makana, dan tidak lali nafsin bagi seseorang antamuta, jikalau dia itu mati, illa biidnillahi, kecuali dengan izin Allah. Kitaban, kematian itu sudah ditetapkan, muajalan, sudah ditentukan waktunya. Kan kelihatan ya? Jadi artinya apa itu kematian itu artinya peperangan itu bukan satu-satunya penyebab kematian. Wong gak melu perang ya tetep iso mati. Ngoten lho, Pak, maksudnya. Nah, ini kan memotivasi kepada para sahabat yang sudah korat-karit tapi semangatnya melemah. Putus asa. Ya, putus asa dan sudah tidak mau nyerang lagi. Maka ayat-ayat ini dikumandangkan.
Waman dan barang siapa yang yurid, dia menghendaki sawabat dunia, pahala dunia, nu'tihi minha, kami berikan padanya. Waman dan barang siapa yang yurid, dia menghendaki sawabal akhirati, pahala akhirat, nu'tihi, kami juga memberikannya minha kepadanya. Wasanajzis syakirin, dan kami akan menambah kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang mau bersyukur. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maksudnya begini, barang siapa yang dia itu berperang tapi keinginan balasan dunia, kepengin oleh harta rampasan perang yang banyak, itu berarti kan karena dunia, ya, jadi saya berperang, nanti kalau menang saya pasti dapat harta rampasan perang. Nah, itu berarti sawabat dunia. Dia menghendaki pahala dunia. Nu'tihi minha, kami berikan. Wa may yurid thawabal akhirat, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, saya berperang membela agama Allah adalah untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah, mensyiarkan agama Allah. Saya tidak ingin balasan apa-apa. Nah, itu berarti dia mengharap balasan akhirat. Nu'tihi minha, kami berikan padanya. Wasanajzis syakirin, dan kami akan menambah kebaikan-kebaikan bagi orang yang bersyukur. Maksudnya bersyukur di sini tetap membela agama di jalan Allah hanya karena ingin mendapat ridhonya Allah, kepingin mendapat balasan surga dari Allah, tidak bertujuan untuk dunia. Nah, ini dalam memperjuangkan agama Islam. Mari kita luruskan niat. Jangan karena niat apa-apa kita memperjuangkan agama Allah, kita membangun masjid, kita mensyiarkan agama Allah adalah memang lillahi ta'ala. Sudah seharusnya kita itu memperjuangkan agama Allah, bukan untuk siapa-siapa. Nah, gitu Pak. Sebab ada, kalau di hadis dikatakan banyak amalan sifatnya amalan dunia, tapi karena diniati ibadah menjadi amalan akhirat. Dan sebaliknya banyak amalan itu yang nampaknya amalan akhirat, tapi karena salah niat hanya menjadi amalan dunia. Contoh, kalau panjenengan kerja berangkat pagi sampai pulang sore, tapi niatnya mencari nafkah supaya bisa menafkahi keluarga, untuk menyekolahkan anaknya, untuk supaya bisa beribadah kepada Allah, maka berangkat kerja itu nampaknya pekerjaan dunia. Berangkat pagi pulang sore, ya, pakai seragam, pakai sepeda motor, pakai mobil dan lain sebagainya, nampaknya pekerjaan dunia ini. Tapi karena diniati ibadah, akhirnya menjadi amalan akhirat. Sebaliknya, amal yang nampaknya amalan akhirat ini, tapi karena salah niat menjadi amal dunia saja. Contoh, ada orang berangkat haji. Haji ini kan memenuhi panggilan Allah, ya. Berarti kan amal akhirat. Tapi niatnya haji hanya karena gengsi. Nduk kantorku wis bodo berangkat haji kabeh. Anak buahku lho berangkat haji, mosok aku gurung. Gak enak aku. Nah, begitu kan. Gak enak rek nduk kampung aku iki. Nah, begitu nggih. Aku wis dipanggil abad tapi kok gurung haji, gak enak iki. Saya tak berangkat haji wis. Loh, lah karena salah niat, tujuan hajine hanya karena gengsi, tujuan hajine hanya kepingin dipanggil abah, maka nampaknya amal akhirat karena salah niat ya cuma oleh pahala dunia tok, oleh sebutan abah haji ku mau tok, gak oleh pahala akhirat. Nah ini mari kita luruskan niat, gitu loh. Ya, karena niatnya itu dipanggil abah haji, teko haji ono wong gak nyeluk abah muring-muring dekne. Awakmu yo opo sih? Aku wis ngaji rek. Lho Mas wis ngaji lapo? Itu kadang-kadang terjadi, oke? Makanya kita luruskan niat. Itu adalah ayat-ayat untuk memotivasi
para sahabat yang sedang putus asa karena kekalahan itu dan lemah semangat, ya, juga niat mereka hampir berubah, yang asalnya berkubar maka disemangati dengan ayat-ayat ini. Nah, ini juga untuk kita semua dalam memperjuangkan agama Allah. Wa ka'ayyin, dan berapa banyak min nabiyin, dari nabi-nabi. Ini mencontohkan nabi-nabi terdahulu. Qatala, yang berperang, ma'ahu, bersamanya, ribbiyuna, umat-umat mereka, katsirun, yang banyak, atau ribbiyun ini para ahli ibadah. Ribbiyuna, para ahli ibadah, umat-umat mereka yang tunduk patuh ahli ibadah, begitulah. Katsirun, banyak. Fama wahanu, maka mereka tidak lemah, lima asobahum, terhadap apa yang menimpa kepada mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah. Wa ma dhaufu, dan dia tidak merasa putus asa, lemah. Kok doae sakjane wahanu itu ya lemah, patah semangat. Wa mastakanu, dan dia tidak menyerah. Wallahu, dan Allah yuhibbu, menyukai as-sabirin, orang-orang yang tetap bersabar membela agama Allah walaupun menghadapi apa saja. Nabi-nabi terdahulu aja bersama umatnya yang ahli ibadah itu berjuang membela agama Allah, mereka tidak pernah putus asa, mereka tidak pernah lemah terhadap apa yang menimpa kepada mereka. Nah, disemangati dengan itu. Masa kalian kalah dengan umat-umat terdahulu? Begitu. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah akan menyukai kepada orang-orang yang tetap bersabar membela agama Allah. Ini juga ayat-ayat penyemangat semua ini. Wa makana, dan tidaklah qaulahum, ucapan mereka umat-umat terdahulu yang berperang dengan nabi-nabinya itu ketika tertimpa musibah, illa an qalu, kecuali mereka mengatakan, berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa israfana, dan tindakan-tindakan kami yang melampaui batas, fi amrina, dalam segala urusan kami, wasabbit, dan tetapkanlah aqdamana, pendirian kami untuk membela agamamu ya Allah, wansurna, dan tolonglah kami ya Allah, alal qaumil kafirin, untuk mengalahkan kaum yang kafir. Ini doanya umat-umat terdahulu ketika dalam peperangan dan ada yang terbunuh, mereka tidak pernah patah semangat. Justru mereka itu berdoa kepada Allah, mendekat kepada nabinya, dan juga mendekatkan diri kepada Allah dengan memanjatkan doa-doa ini. Matur nggih. Rabbana ighfir lana dzunubana. Nah, ini juga boleh kita pakai, Pak. Wong artinya doa ini adalah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa israfana, dan tindakan-tindakan kami yang melampaui batas. Maksudnya mungkin panjenengan tidak ridho dengan tindakan saya ini ya Allah. Nah, begitu. Fi amrina, dalam urusan kami, wasabbit, dan tetapkanlah, kokohkanlah aqdamana, pendirian-pendirian kami, tetap memperjuangkan agamamu, wansurna, dan tolonglah kami, alal kafirin, untuk mengalahkan kaum-kaum yang kafir. Ini doanya umat-umat terdahulu. Doanya umat-umat terdahulu ketika dalam peperangan. Fa'atahumullahu, maka Allah memberikan kepada mereka, Allahu Allah, sawabad dunya, pahala dunia, wa husna sawabil akhirah, dan sebaik-baik balasan pahala adalah pahala akhirat, yaitu surga. Karena mereka itu niatnya lurus untuk membela agama Allah, maka Allah memberikan kedua-duanya. Diberikan kemenangan berarti dapat dua. Satu, dapat harta rampasan, yang kedua dapat pahala dari Allah. Tapi nek sing niat perang mau kepengin balasan pahala dunia saja, kepingin supaya oleh harta rampasan, ya dia cuma dapat harta rampasan saja, tidak mendapatkan pahala akhirat karena niatnya sudah berbeda.
Tapi orang yang niatnya lurus membela agama Allah akan dapat dua. Ya, diberikan kemenangan oleh Allah, dapat ghanimah, harta bagian rampasan. Yang kedua dapat pahala akhirat, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah. Wallahu, dan Allah yuhibbu, dia menyukai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik dalam memperjuangkan agama Allah. Monggo sambil jalan barangkali ada yang ditanyakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bulan Rajab tadi, Ustaz. Oke. Kita mengatakan bahwa Rasulullah itu menganjurkan untuk doa. Doanya itu selalu dikabulkan. Oke. Tapi untuk bulan Rajab untuk puasanya itu ada hadis soke atau doa. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya bawa bukunya ya. Tapi nggak mungkin saya bacakan urut, terus pokoknya saya bacakan kesimpulannya. Ini ya saya tidak boleh serampangan, Pak. Saya juga harus pakai dalil. Nanti kalau nggak pakai dalil nanti saya dikira dodol jamu nanti. Lah begitu. Ini masalahnya. Soalnya saya tadi juga habis ngisi kuliah subuh di Kedung Turi juga masalah itu. Ada dua hadis tentang Rajab ini. Man shoma yauman min Rajab kana kasyami sanatin. Barang siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab, kana kasyami sanatin, maka seperti puasa 1 tahun. Waman shoma sab'ata ayamin ghuliqat anhu abwaabul jannah. Barang siapa yang mampu berpuasa di bulan Rajab 7 hari, maka pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Waman shoma samaniyata ayamin futihat lahu samaniyatu abwaabil jannah. Dan barang siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Ini hadis. Hadis yang kedua. Inna fil jannati nahrun yuqalu lahu Rajabah. Bahwa di dalam surga itu ada sungai yang disebut Sungai Rajab, yang airnya adalah lebih putih daripada air susu dan lebih manis daripada madu. Man shoma yauman min Rajab saqallahu min dzalik. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab akan diberi minum oleh Allah dengan air sungai yang disebut Sungai Rajab itu. Dua hadis ini dipandang lemah oleh sebagian para ulama. Nah, ada hadis sahih yang mendukung. Ada hadis sahih yang mendukung. Ini Anil Bahili qala Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya nabiyallah ana ar-rajulu alladhi ataituka amal awal qala famali. Saya bacakan artinya karena panjang. Ini diceritakan dari Al-Bahili, sahabat Al-Bahili ya. Saya mendatangi Nabi dan saya berkata, wahai Nabi, saya adalah lelaki yang pernah mendatangimu pada tahun pertama. Nabi bersabda, saya tidak melihatmu kurus seperti ini. Ia berkata, wahai utusan Allah, saya tidak makan di siang hari, saya tidak makan kecuali malam hari. Jadi sahabat Al-Bahili itu, ya Rasul, saya orang yang pernah ketemu panjenengan dulu itu loh. Rasulullah tanglet, loh, aku dhisik lho gak ndelok awakmu kuru koyo ngene. Awakmu saiki kok iso kuru ngene iki apa? Nah, ngoten nggih. Kok iso kelihatan kuru koyo ngene. Akhirnya sahabat Al-Bahili ini ngomong, ya Rasul, saya kalau siang itu puasa terus. Begitu.
Al-Baili ngomong ngoten, Pak. Ya. Rada menghalangi. Ya, jadi saya tidak melihatmu kurus. Ia berkata, wahai utusan Allah, saya tidak makan di siang hari. Saya tidak makan kecuali di malam hari. Nabi bersabda, siapa yang menyuruh kamu menyiksa dirimu seperti ini? Jadi intinya sahabat Al-Baili, kula poso terus Gus, ya Rasul gitu. Kanjeng Nabi ngomong, sapa sing ngongkon awakmu menyiksa dirimu poso terus? Terus mantun ngoten, saya berkata, wahai utusan Allah, sesungguhnya saya lebih kuat. Enggak apa-apa ya Rasul, saya kuat kok. Gitu loh. Jawabannya itu. Begitu sahabat Al-Baili, kula poso terus Kanjeng Nabi. Lho sapa sing ngongkon awakmu poso terus? Mboten napa-napa Kanjeng Nabi, kula kuat kok. Nah, jawabannya lah ngoten iki. Terus Nabi bersabda, berpuasalah dalam bulan Sabar. Cukup awakmu poso di bulan Sabar. Bulan Sabar itu Ramadan. Bulan Sabar dan sehari setelahnya. Maksudnya poso bulan Ramadan terus tambahan sedino. Niku Terus saya berkata, Al-Baili ngomong mana? Sesungguhnya saya lebih kuat. Oh kalau begitu aja enteng ya Rasul, saya kuat kok. Nah, gitu. Saya nantang terus ya Al-Baili. Nabi bersabda, berpuasalah di bulan Sabar dan 2 hari setelahnya. Wes poso Ramadan mari ngono tambahan 2 dino. Terus saya berkata, sesungguhnya saya lebih kuat. Enteng ya Rasul, kuat kula. Ngomong ngono maneh to. Nabi bersabda, berpuasalah di bulan Sabar, poso di bulan Ramadan dan 3 hari setelahnya. Setelah Ramadan tambahan 3 hari dan berpuasalah pada bulan-bulan haram. Nah di sini. Nek saya kuat ya poso bulan Ramadan, mari ngono tambahan 3 dino, mari ngono awakmu sik kuat maneh ya poso di bulan-bulan haram. Nah, ini yang dijadikan dasar bahwa puasa di bulan Rajab itu boleh, ya hadis ini, Pak. Ini yang sahih. Hadis ini. Ya, hadis ini memberi pemahaman bahwa Nabi menyuruh Al-Bahili, sahabat tadi loh. Al-Bahili berpuasa di bulan Sabar, yaitu bulan Ramadan, dan berpuasa tiap bulan selama sehari, tiap bulan selama sehari, atau 2 hari, atau 3 hari, dan berpuasa di bulan-bulan haram. Sedang bulan-bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Nah, hadis ini yang apa itu menguatkan 2 hadis di depan yang dipandang lemah tadi. Itu, Pak. Nah, menurut pendapat Imam Syafi'i di sini ada, Pak. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i puasa Rajab merupakan bentuk ibadah sunnah, bukan termasuk bid'ah. Ini Imam Syafi'i yang berkata, Pak. Itu nggih. Seperti keterangan dalam kitab I'anah at-Thalibin berikut ini. Jadi Imam Syafi'i, Pak, yang mengatakan bahwa puasa Rajab itu bukan bid'ah tapi sunnah di dalam kitab I'anatul Thalibin. Nah, dikatakan bahwa termasuk bid'ah adalah puasa Rajab. Ternyata tidak seperti itu. Bahkan puasa Rajab adalah sunnah yang utama, sebagaimana saya jelaskan dalam kitab Al-Fatawi. Itu kata Imam Syafi'i. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam madhab lainnya. Sopo sing setuju karo pendapatnya Imam Syafi'i seperti madhab Maliki dan Hambali. Keduanya menganggap bahwa puasa Rajab hukumnya sunnah. Namun
ada sebagian kelompok yang mengklaim puasa Rajab itu bid'ah, tidak memiliki dasar kuat dalam agama Islam. Ampun, jadi sudah nggih, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan bahwa puasa Rajab itu adalah puasa sunnah, disunahkan bukan bid'ah. Jadi hadisnya tadi dua hadis yang lemah, tapi dikuatkan dengan hadis dari sahabat Al-Bahili tadi, bahwa Rasulullah nek awakmu sik kuat ya poso nduk bulan Sabar, mari ngono tambahan 3 dina, mari ngono awakmu tambahan puasa di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu tadi ya termasuk bulan Rajab itu. Jadi seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa tentang mengenai hitungan beberapa hari tidak disebutkan di dalam kitab ini. Akan tetapi apa itu kalau ada orang memperbanyak puasa di bulan-bulan haram, itu hukumnya adalah sunnah. Itu nggih, jelas nggih. Tapi nggih ada saja kelompok yang tidak setuju nggih monggo gitu loh nggih. Kalau ada kelompok yang tidak setuju ya monggo. Tapi kalau ada kelompok yang mengamalkan ini ya aja disalahno. Ngoten lho maksudnya. Ya ayolah bersama-sama saling menghormati. Ngoten sampun Pak? Terus pundi? Seperti lagi Ustaz. Nggih. Tadi kebetulan saya mendengarkan ceramah Bapak Ustaz. Nggih. Itu memang doa tidak Nggih. ada yang mengatakan hadis itu palsu. Nggih. Saya kan juga bingung. Nggih. Yang mana? Nggih. Ada kayak seperti puasa tadi 1 hari 3 hari banyak dikatakan ini Nggih. Nggih. Terus gimana kalau bulan puasa gitu? Oh. Nggih. Ya, jadi begini, Pak. Kata Imam Syafi'i, hadis yang lemah itu bisa dipakai untuk fadhilul amal, untuk memperbanyak amal soleh. Itu hadis yang lemah, itu boleh dipakai untuk memperbanyak amal soleh, menambah amal ibadah, asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang lain. Nah gitu. Nah tadi itu 2 hadis depan itu lemah, tapi ada hadis 1 dari sahabat Al-Bahili tadi yang nomantang poso terus tadi itu terus diberi solusi oleh Rasulullah. Yo cok poso terus rek. Ya poso bulan Ramadan terus tambah 3 hari, awakmu nek sing rasa kuat ya poso nduk ini bulan-bulan haram ae. Ojo terus menerus poso gitu maksudnya. Nah itu solusi dari Rasulullah. Nah oleh karena itu, karena ini pendapat ya monggo. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali tadi, berarti beliau menghukumi sunnah. Nah begitu Pak. Beliau menghukumi sunnah. Adapun ada kelompok yang lain yang tidak setuju, monggo. Saya juga tidak menghalang-halangi. Nah gitu loh. Tapi yang penting ketika kita melakukan suatu amal itu tetap ada sandaran hukumnya. Betul loh maksudnya. Tetap ada sandaran hukumnya. Nah segitu saja. Ya, jadi tidak usah diperdebatkan karena pasti ada yang pro dan kontra itu sudah sejak dulu Pak. Tidak hanya sekarang Pak. Pasti sejak dulu. Antara imam 4 tadi itu tidak pernah sama, kadang tidak, kadang sama, kadang tidak. Itu namanya pendapat. Jadi monggo mawon Pak, nek jenengan mengikuti pendapat sing iku mau ya wis hadise gak bisa dipertanggungjawabkan, palsu, gak usah, ya monggo. Nah, tapi bagi yang mengambil pendapat ini bahwa Imam Syafi'i juga membolehkan hadis dhaif itu bisa dilakukan asal untuk tujuan memperbanyak amal soleh, ya monggo. Nah, jadi sepenting saling menghormati dan saling menghargai, gitu loh.
Itu saja yang penting. Ya, sehingga kita itu enak gitu loh, Pak. Enak. Lah kalau yang puasa-puasa begitu ya memang tidak ada di dalam Islam, Pak. Puasa ngerowot, puasa pati geni. Ya, awan poso, bengi ya poso. Wah, itu tidak ada dasarannya tuh. Saya juga tidak membenarkan itu. Itu bukan ya wis ya nyontoh sopo gitu loh maksudnya itu. Lah kalau tadi kan ono sandaran ya walaupun dibilang lemah pun kan masih ada gitu loh maksudnya. Dan masih ada yang menguatkan gitu. Nah kalau puasa-puasa begitu itu ya berarti puasa mengikuti adat-adat Jawa itu dari guru-guru mereka itu, Pak. Itu biasanya terkait dengan ilmu kanuragan yang dilakukan itu. Nek awakmu kepengin iki poso ngene, carane ngene, poso kudu ngene. Itu ada begitu itu, Pak. Itu ilmu-ilmu Jawa biasa ya, Pak. Ya siku wis gak bagiane Islam itu, Pak. Gak bagiane agama maksudnya iku. Wis di luar bahasan agama iku. Ya. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya ngalami sendiri yaitu puasa Senin Kamis. Nggih. Kemudian saya mengetahui tapi juga tidak pernah melakukan puasa sebulan dalam bulan tanggal-tanggal itu mana yang abdul. Kemudian biasanya kalau yang 1 bulan 3 hari tanggal 13, 14, 15. Penjelasan 2 mata puasa. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Senin Kemis itu juga dilakukan oleh Rasul, Pak. Ya jelas itu ya. Ketika Rasulullah ditanyai, kenapa ya Rasul ketika Senin kok mesti berpuasa? Iya karena hari Senin ini hari lahirku, kan begitu kan? Nah ketika Kamis Rasulullah ditanya, loh ketika hari Kamis kok panjenengan juga puasa? Iya karena ketika Kamis itu amal saya diangkat ke langit dilaporkan pada Allah. Saya lebih suka kalau ketika amal saya dilaporkan saya dalam keadaan berpuasa. Terus Rasul juga melakukan puasa Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid itu kalau diterjemahkan ya hari-hari putih. Tanggal 13, 14, 15. Nah, itu juga afdal, Pak. Sama-sama dilakukan oleh Rasul. Nah, gitu loh, guys. Sama-sama dilakukan Rasul, apalagi kita lakukan di dalam bulan mulia Rajab seperti ini. Ngoten nggih? Disae, Pak. Wonten malih? Sampun. Nggih, sampun. Nggih, Pak. Oke. Nanti kita sambung lagi, nggih. Nah, jadi begini Bapak-bapak, jadi kalau ada perbedaan pendapat, jadi yang paling arif dan bijaksana adalah kita saling menghargai dan saling menghormati, jangan saling menghujat ya, biar kerukunan kita beragama itu tetap terjalin dengan baik. Gitu loh. Yang penting mereka yang melakukan juga ada dasarnya. Jadi begitulah. Kira kok lebih bijaksana seperti itu. Perbedaan pendapat silakan, tapi perpecahan jangan. Begitu nggih, pas betnya nggih. Berbeda pendapat silakan, tapi perpecahan jangan sampai terjadi. Gitu. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ketemu lagi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.